Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan memohonkan Roh Kudus dalam ibadah ini kita saat teduh. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara
kita pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di perjamuan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini tertulis di Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Marilah kita membaca secara responsoria. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita, nas khotbah dalam kebaktian minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan
kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia adalah juru minuman Raja Susan, orang Persia. Juru minuman adalah jabatan yang sangat mulia dan terhormat karena merupakan kepercayaan raja. Sebenarnya Nehemia ikut ditawan dan dibawa ke Babel. Namun setelah Raja Persia menaklukkan Babel, sebagian orang Israel dibawa ke Persia, termasuk Nehemia. Di sana Nehemia diangkat menjadi pegawai kepercayaan di istana Raja Susan. Pada satu hari, datanglah Hanani dan beberapa orang Israel menemui Nehemia dan menceritakan keadaan mereka di Yerusalem yang sangat memprihatinkan. Mereka berada dalam masalah besar, berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tembok Yerusalem telah roboh, pintu gerbangnya dibakar dan belum diperbaiki. Ini adalah bukti kehinaan penduduknya. Mendengar berita itu, Nehemia menangis, berkabung, berdoa dan berpuasa selama beberapa hari. Sekedar informasi bagi kita, jika seseorang berdoa disertai dengan puasa, berarti ia sedang bergumul dengan hebat dan sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Walaupun berada dalam keadaan yang tenang, yaitu tinggal di istana, Nehemia sangat peduli dan sangat bergumul dan terbeban oleh keadaan bangsanya di Yerusalem. Saudaraku, banyak orang ketika sudah berada di zona nyaman tidak lagi peduli, tidak lagi bersimpati, apalagi berempati terhadap penderitaan orang lain. Bukan rahasia lagi. Banyak di antara para wakil-wakil kita di parlemen dulu sangat frontal dan berani menyuarakan keadilan dan kebenaran. Sangat peduli dan peka terhadap penderitaan, kemiskinan, dan diskriminasi. Namun setelah mereka sampai di posisi yang diinginkan, berubah 180 derajat. Dulunya dekat dengan rakyat, sekarang jauh dan menjauh dari rakyat yang menderita. Nehemia mengajarkan kepada kita, di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, kita harus semakin memupuk kepekaan dan kepedulian sosial
tidak hanya dalam ucapan atau kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan dan aksi nyata. Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan atas saudara-saudaranya di Yerusalem. Nehemia mengakui ia tidak dapat berbuat banyak. Untuk mengubah keadaan itu, banyak hal yang harus diperbaiki. Tatanan kehidupan sosial maupun tatanan kehidupan rohani bangsa Israel. Nehemia mengakui dirinya terbatas. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu sisi doa yang kita pelajari hari ini adalah doa adalah bagian dari hidup persekutuan. Doa bukan hanya hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Doa-doa kita tidak hanya menyangkut apa yang kita perlukan, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bahkan jauh sebelum itu, Nabi Yeremia berpesan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh indah, sekalipun sangat mendesak dan penting, namun doa Nehemia bukanlah doa yang memaksa. Nehemia mengalaskan doanya pada Allah yang maha baik, Allah yang maha mendengar seruan doa umatnya. Kemudian Nehemia mengakui dosa-dosa umatnya dan memohon ampun atas segala pelanggaran Israel. Nehemia juga mengingatkan kembali kebaikan Tuhan atas bangsanya di masa lalu. Lalu pada akhirnya Nehemia memohon agar Tuhan memberikan jalan baginya untuk melepaskan saudaranya yang tinggal di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik minggu ini adalah Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangihod debatado tangiang ni naposona. Tuhan setia dalam kasihnya. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita, sekalipun kita sering lalai menghormatinya. Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa, dan Ia juga berjanji menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada permohonan yang terlalu berat untuk Tuhan. Tidak ada doa yang terlalu sulit untuk Tuhan genapi. Saudaraku sekalian, kalau kita baca di Nehemia pasal 2, Tuhan mendengar dan menggenapi doa Nehemia. Tuhan turun tangan melalui Raja Artasasta. Di hadapan Raja Artasasta, Nehemia mengadukan keadaan saudaranya di Yerusalem. Tuhan menggerakkan hati raja dan memerintahkan Nehemia kembali ke Yerusalem bersama dengan surat kuasa dan keperluannya membangun kembali tembok dan bait Allah. Saudaraku sekalian, meskipun kita sudah sering berdoa, tetapi doa tetaplah misteri dalam iman. Mengapa saya katakan demikian? Dalam Markus 11 ayat 24, Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam doa, kita percaya akan menerima, sekalipun dalam kenyataannya kita belum menerima. Artinya, dalam doa tidak boleh ada celah keraguan setitik pun. Tetaplah berdoa. Setiap doa yang dinaikkan dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan memberikannya. Tekunlah
berdoa. Dan berdoalah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan mendengar doa hamba-hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa, yang melakukan banyak perkara besar di dalam hidup kami. Seperti yang nyata melalui hamba-Mu Nabi Nehemia. Di dalam doa, ia sungguh bergumul, memohon kiranya Tuhan memberikan jalan keselamatan bagi saudara-saudaranya di dalam kehinaan di kota Yerusalem. Dan Tuhan menggerakkan Raja Artasasta menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk membebaskan umat-Mu Israel. Bapa di sorga, berkenanlah mendengar doa hamba-hamba-Mu ini. Dan biarlah hidup kami dibaharui di dalam hidup keberimanan, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan tambahkan panjang umur dan kesehatan yang baik kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.